renungan kita pada malam hari ini adalah pengertian doa. Apa sebenarnya arti doa? Pasti kita sering berdoa. Sebagai orang Kristen pasti sering berdoa. Tapi kalau ditanya apa sebenarnya pengertian doa itu? Ada banyak pengertian doa, tapi saya sebutkan dua saja. Pertama, doa itu adalah komunikasi antara manusia dengan Allah, berbicara dengan Allah. Ketika manusia itu berbicara, ketika manusia itu memohon kepada Allah, ketika manusia itu berdoa kepada Allah, maka Allah mendengar dan Allah mengabulkannya. Yang seturut dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya, itulah yang terbaik. Apa yang terjadi dengan kehidupan saudara, itulah yang terbaik. Jadi apa yang kita miliki, keadaan kita, situasional kita sekarang ini, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Doa itu juga merupakan napas kehidupan. Kalau kita hidup, itu pertanda kita masih bernapas. Tapi kalau tidak ada napas lagi dalam kehidupan kita, itu pertanda kita sudah mati. Lalu kita berkata, aku tidak berdoa, tapi aku kok hidup. Iya hidup. Hidup itu jasmaninya, tapi rohaninya mati. Nah sekarang kita mau ada keseimbangan. Hidup jasmani, hidup juga rohaninya, maka harus berdoa. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara takut berdoa? Pernahkah Anda berharap tidak pernah disuruh berdoa? Pernahkah saudara tidak mengikuti kebaktian di rumah saudara karena takut disuruh berdoa? Pernahkah saudara merasa tidak pede, tidak percaya diri, takut, grogi kalau disuruh berdoa? Kalau pernah itu terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan sedih dan jangan pernah merasa malu, tetapi teruslah belajar. Karena doa itu juga bisa dipelajari. Tetapi layaknya itu ngalir begitu saja. Karena ketika kita meminta kepada Allah, itu sama seperti anak meminta sesuatu kepada bapaknya. Kan ngalir saja. Pak, minta uang jajan. Mak, minta uang beli baju. Mak, minta uang sekolah. Mak, minta uang untuk jalan-jalan. Ngalir begitu saja. Terkadang gak kalah meminta. Terus kita meminta. Sampai kadang orang tua itu pun bingung banyak kali permintaan anakku ini. Tetapi itulah contoh berdoa itu, ya kan? Kita bebas meminta kepada orang tua kita. Demikian juga kita bebas meminta kepada Allah. Tetapi itu pun kalau Anda masih merasa belum percaya diri berdoa, masih merasa belum pintar berdoa, tidak apa-apa. Murid Tuhan Yesus juga pernah merasa tidak pintar berdoa, tidak pandai berdoa. Karena itulah mereka minta diajari doa. Maka Yesus mengajari mereka doa Bapa kami. Yesus mengajari murid-muridnya doa Bapa kami. Justru karena itulah di setiap persekutuan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus sering kita ucapkan. Tertulis di mana itu Bapak Ibu? Doa Bapa kami itu tertulis dalam Matius 5 ayat 9 sampai ayat 13. Matius 5 ayat 9 sampai ayat 13. Tahukah Bapak Ibu mengucapkan doa Bapa kami? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ayo kita sebutkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami itu adalah doa memanggil nama Allah, mengundang nama Allah,
dan menguduskan nama Allah. Dalam doa Bapa kami itu juga kita bebas meminta sesuatu kepada Allah. Karena kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris Allah. Karena itu kita bebas meminta kepada Allah. Kita bebas meminta makanan. Kita bebas meminta supaya kita dijauhkan dari pencobaan. Itu pertanda Tuhan itu yang menjaga kita. Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Dia pemilik akan kehidupan kita. Bahkan Dia pemilik akan masa depan kita. Justru karena itu, teruslah berdoa. Apa yang kita inginkan, itu yang kita ucapkan. Benar tidaknya itu menurut Allah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi perlu kita ingat Bapak Ibu, berdoa itu tidak perlu doa seperti doa orang Farisi atau doa seperti orang munafik. Gimana itu? Dia berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang, supaya dikatakan orang dia orang yang beriman kuat, orang yang percaya kepada Allah. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, ampunilah dulu dosa sahabatmu. Kenapa dikatakan kita mengampuni dosa dulu sebelum berdoa? Karena kita tahu bahwa sebenarnya dosa itulah yang menghambat berkat-berkat Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita mau berkat Tuhan itu mengalir kepada kita, kita harus terlebih dahulu mengampuni kesalahan atau dosa orang lain kepada kita. Dengan demikian, kita juga diampuni oleh Allah segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, setelah itu masuklah ke dalam kamar dan berdoalah. Kenapa harus masuk ke dalam kamar? Karena di situ kita fokus. Hati kita tertuju kepada Allah. Kita boleh bebas mengungkapkan kerinduan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, mengungkapkan segala pergumulan kita kepada Allah. Karena Dia adalah sahabat kita. Itu sebabnya kita perlu di kamar untuk berdoa, mengadakan meditasi, fokus kepada Allah, mengosongkan hati kita supaya Allah hadir di dalam hati kita, memberikan ruang dan waktu tempat kepada Tuhan untuk Tuhan memimpin di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah Anda menjadi pendoa-pendoa, berdoa untuk bangsa dan negara ini, bahkan berdoa untuk pemerintah kita, untuk boleh memimpin negara Republik Indonesia, masyarakat kita dalam situasi aman, makmur, dan di dalam damai sejahtera. Kita berdoa untuk pelayanan keagamaan di dalam dunia ini, supaya pelayan keagamaan itu boleh kuat, berhikmat, menyampaikan wahyu daripada Tuhan, kebenaran daripada Tuhan, kasih yang berasal daripada Tuhan kepada umat. Yang menjadi keteladanan dari semua umat adalah Allah yang maha kasih, Allah yang meratakan kasihnya itu kepada manusia, Allah yang memberikan kasihnya kepada manusia tanpa membeda-bedakan agama. Dia berikan hujan, Dia berikan matahari, Dia berikan cuaca yang baik kepada semua manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu membuat tempat-tempat doa kita, tempat kita bermeditasi, tempat kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan juga ketika Dia di dunia ini, Dia membuat tempat Dia berdoa yang kita ketahui adalah Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah tempat Tuhan Yesus berdoa.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika menghadapi badai kehidupan, ketika menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah, senjata kita adalah doa. Tuhan juga pernah berdoa di Taman Getsemani. "Ya Bapa, kalau boleh, jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Bahkan di atas kayu salib, dia juga pernah berdoa memohon kepada Allah, berkata, "Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan juga berkata, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi." Tetapi satu hal yang kita ingat tadi, bahwa sebenarnya dosa itulah yang menjadi penghalang komunikasi kita dengan Allah, yang menjadi penghalang akan doa-doa permohonan kita. Justru karena itu kita perlu mengadakan doa pengampunan dosa, mengampuni segala kesalahan kita di hadapan Allah. Allah itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Biarlah kita datang ke mezbah Tuhan dengan memohon ampun akan segala kesalahan kita, perbuatan kita, perkataan kita, cara melihat kita, telinga kita, penciuman kita, kaki kita, hati dan pikiran kita. Kiranya Tuhan mengampuni kita. Saya akan tutup topik doa ini dengan doa pengampunan dosa. Saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom.